Amerika Serikat peringatkan Israel akan kalah jika berperang melawan Hizbullah. Colleagues around the region, I know of your own efforts over many years to build much greater connectivity and integration in the Middle East, and I think there actually are. Israel kemungkinan besar tidak akan berhasil memenangkan perang dengan Hizbullah di Lebanon saat mereka menginvasi Gaza karena jumlah pasukannya terlalu sedikit. Mengutip penilaian Badan Intelijen Pertahanan Amerika di Washington, melaporkan bahwa pejabat pemerintah Biden telah secara pribadi memperingatkan para pemimpin Israel agar tidak terlibat konflik langsung dengan Hizbullah. Laporan tersebut juga mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa militer Israel telah menargetkan angkatan bersenjata Lebanon yang didanai dan dilatih oleh Amerika lebih dari 30 kali sejak perang Gaza dimulai. Para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin melihat perluasan perlawanan di Lebanon sebagai kunci keberlangsungan politik di tengah kritik dalam negeri. Demikian dilaporkan The Washington Post. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan ada kekhawatiran nyata atas situasi perbatasan Israel-Lebanon. Hizbullah mengatakan pihaknya menembakkan lebih dari 60 roket ke pangkalan militer Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan pejabat Hamas Saleh Al-Rouri pekan lalu di Beirut. Kami ingin melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa kami tidak melihat eskalasi di sana dan untuk menghindari siklus kekerasan yang tiada akhir, kata Blinken dalam sambutan singkat di Pulau Kreta Yunani sebelum dia melakukan perjalanan ke Yordania. Dia mengatakan dia ingin memastikan negara-negara juga menggunakan hubungan mereka, menggunakan pengaruh mereka, menggunakan hubungan mereka dan beberapa aktor yang mungkin terlibat untuk menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa kita tidak melihat penyebaran konflik. Merinding, Hizbullah hingga Irak hukum berat pembakar Al-Quran yang tertangkap. Operasi penangkapan penista agama di Denmark dan Swedia memanas. Dunia Islam sangat geram dengan aksi yang dilakukan oleh para penista agama di negara-negara Eropa seperti Belanda, Denmark hingga Swedia yang sampai-sampai merobek dan membakar Al-Quran atas kebenciannya terhadap Islam. Hal itu membuat Sekjen Hizbullah hingga para petinggi Irak turun gunung untuk menangkap dan menghabisi para ekstremis yang sudah menyakiti dan menghina kitab suci umat Islam itu. Tunggulah negara-negara barat azab yang akan kau dapat dari menyakiti dan menista kitab suci kami. Diberitakan sebelumnya menanggapi penistaan Al-Quran di Swedia dan Denmark, Sekretaris Jenderal Batalion Hizbullah Irak Hossein Hamidawi berupaya menerapkan hukuman ilahi yang berat terhadap mereka yang menghina Al-Quran. Ini adalah kewajiban agama dan kita harus mengambil tindakan untuk menerapkan hukuman ilahi yang berat terhadap siapapun yang menghina Al-Quran, dan pemerintah Swedia juga harus memastikan supaya penghinaan seperti itu tidak terulang lagi, ujar Hamidawi dalam pidatonya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Azab al-Halak Irak, Qais Khazali, beberapa hari lalu meminta rakyat Irak berdemonstrasi untuk mendukung Al-Quran seraya menunjukkan peradaban dan budaya bangsa negara ini. Setiap reaksi yang ditunjukkan umat Islam terhadap penodaan Al-Quran menunjukkan kepekaan dan juga semangat mereka terhadap agama, kitab suci, dan keyakinan mereka. Sekretariat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengkonfirmasikan kepada pemerintah Swedia bahwa mereka telah memutuskan untuk menangguhkan status perwakilan khusus negara di OKI. Pemerintah serta negara-negara Arab dan Islam mengutuk keras penghinaan yang terus terjadi terhadap Al-Quran di Swedia dan Denmark, seraya menyerukan sanksi terhadap negara-negara tersebut dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya kembali aksi penistaan yang sama.
Uni Eropa mulai geram ke Israel hingga laporkan kejahatan perang petinggi Zionis ke ICC. Hubungan Barat dan Zionis goyang. Acuhnya Amerika terhadap Israel juga berdampak pada Uni Eropa, di mana negara-negara yang berada di Uni Eropa itu akhirnya memilih untuk mendesak Israel dan para petingginya untuk stop tindak kekerasan dan penjajahan atas Palestina. Sementara itu, beberapa pejabat Eropa yang mendukung Palestina melaporkan tindak kejahatan perang Israel pada warga Palestina yang telah menerima banyak serangan termasuk banyaknya sipil yang dihabisi setiap harinya. Hal ini harus segera ditanggulangi agar Israel tidak semakin apartheid. Diberitakan sebelumnya, Uni Eropa juga mengecam keras pernyataan Menteri Garis Keras rezim Zionis Itamar Ben-Gvir mengenai pembatasan terhadap kebebasan lalu lintas warga Palestina di tepi barat. Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis Itamar Ben-Gvir hari Jumat mengatakan bahwa hak dirinya, istri dan anak-anaknya untuk melakukan perjalanan di tepi barat lebih penting daripada hak warga Palestina untuk melakukan perjalanan dan haknya untuk hidup. Situs Sama melaporkan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat ini yang mengutuk keras statement Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis Itamar Ben-Gvir, yaitu mengenai kebebasan bergerak warga Palestina di tepi barat dan mengumumkan bahwa hubungan antara Uni Eropa dan Israel harus didasarkan pada rasa hormat, berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga demokrasi. Semua umat manusia setara dan harus diberlakukan secara setara, kata pernyataan Uni Eropa. Uni Eropa juga menekankan penentangan keras terhadap kebijakan pemukiman rezim Zionis. Berdasarkan hukum internasional, pemukiman Zionis adalah tindakan ilegal dan menghambat terciptanya perdamaian serta merupakan ancaman terhadap implementasi solusi dua negara. Uni Eropa meminta rezim Zionis mengizinkan kebebasan lalu lintas warga Palestina dan memulihkan pembangunan Palestina, pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah pendudukan.